Anda, para penikmat jajanan ringan, tentu kenal dengan stik. Nah, umumnya stik terbuat dari tepung terigu. Tetapi di Paiton, Kabupaten Probolinggo, ada stik yang dibikin dari kulit pisang. Ya, inilah stik kulit pisang karya para mahasiswa Prodi Ekonomi atau Hima Proni, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid atau UNUJA Paiton. Di tangan para mahasiswa tersebut, kulit pisang berhasil dikonversi menjadi stik yang sangat renyah dan enak. Pada Sabtu sore 13 Maret 2021, Tada Today TV berkesempatan mengunjungi rumah produksi stik kulit pisang ini. Jajanan ringan ini diproduksi para mahasiswa semester 2 hingga semester 4. Laili Ekamalia, salah satu anggota Hima Proni, menerangkan cara pembuatan stik kulit pisang. Pertama, kulit pisang dicuci bersih, lalu diiris menjadi potongan kecil memanjang. Irisan tersebut dicuci kembali hingga bersih, terus direndam air bersih selama kurang lebih 24 jam. Setelah itu, irisan kulit pisang langsung dimasak dalam panci di atas tungku sekitar 15 hingga 20 menit. Menurut Laili yang berasal dari Desa Sukodadi, Paiton, usai dimasak, barulah irisan kulit pisang dibalur adonan tepung dengan resep rahasia mereka. Kemudian, potongan kulit pisang itu digoreng selama 25 hingga 30 menit. Penggorengan dilakukan sampai kering merata. Setelah ditiriskan, stik kulit pisang ditaburi bumbu 4 varian rasa, yaitu rasa jagung, rasa original, rasa balado, dan ekstra pedas. Selanjutnya, barulah stik pisang dengan varian rasa itu dikemas dan setiap satu kemasan berat 100 gram dijual seharga Rp6.000. Jadi proses awalnya itu kita harus membersihkan kulit pisangnya dulu karena di sana itu banyak kotoran sama getahnya itu. Setelah proses pembersihan selesai, nanti kita bakal potong itu jadi semacam kayak stik. Nanti kita bakal rendam 1 hari 1 malam. Setelah itu paginya dicuci dan baru dibalur sama tepung dan digoreng. Nah, itu kalau penggorengannya berapa lama? Sekitar 25 menit. Kadang nggak nyampe, kadang lebih. Tergantung sama pembanyakannya pas waktu penggorengan itu. Untuk perendaman sendiri itu berapa, Dik? 1 hari 1 malam. Untuk perendamannya 1 hari 1 malam ya? Baru pagi kita angkat. Itu bisa tidak pahit ini ada tips sendiri berarti ya? Iya, ada. Ini apa memang dari proses perendaman atau memang ada bahan-bahan sendiri yang bisa tidak pahit itu? Dua-duanya, dari proses perendaman sama ada resep tersendiri gitu. Jadi setelah digoreng ini berarti produksinya sudah selesai ya? Ya, baru dikasih varian rasa dan dikemas. Itu aja. Pembuatan stik kulit pisang ini berawal dari keinginan untuk berwirausaha mandiri sesuai jurusannya, yaitu program studi ekonomi. Lalu ada salah satu anggota Hima Proni yang melihat tumpukan sampah berupa kulit pisang. Dari situ muncul gagasan memanfaatkan kulit pisang menjadi makanan ringan. Mereka kemudian memburu berbagai artikel tentang manfaat kulit pisang. Ahmad Syaifuddin selaku Ketua Hima Proni pada Fakultas Sosial dan Humaniora UNUJA mengatakan, mulanya mereka tidak mempunyai modal. Lalu sejumlah 12 orang dari 32 anggota berinisiatif untuk patungan dari dana pribadi. Uang hasil urunan itu digunakan untuk mengontrak rumah sebagai tempat produksi. Selebihnya digunakan untuk belanja alat yang dibutuhkan dan bahan. Produksi stik kulit pisang ini tidak langsung sukses. Mereka juga sempat merasakan gagal. Selain itu, mereka juga sering terkendala modal. Lalu ada pula yang bergunjing, menyebut para mahasiswa ini gila karena kulit pisang dipandang hanya cocok untuk pakan hewan, bukan untuk manusia. Tetapi berkat kerjasama dan keuletan mereka, usaha ini sudah mendapatkan tempat di tengah penikmat jajanan ringan. Terbukti produk mereka terjual tidak hanya di Probolinggo, tetapi juga di Jember, Bondowoso, Lumajang, dan Situbondo. Dalam sehari mereka bisa memproduksi sampai 100 bungkus.
Omsetnya mencapai Rp600.000 setiap pekannya. Proses kewirausahaan ini sudah berkisaran 1 bulan. Dan ya, itu terinspirasi dari mana? Jadi teman-teman itu berawal dari salah satu anggota pengurusan ini itu keliling dan menemukan sampah yang mana sampah itu kulit pisang. Jadi terinspirasi dari itu, bagaimana kulit pisang itu bisa diolah dan dijadikan makanan. Nah, berangkat dari situ, akhirnya kita sama-sama belajar di YouTube dan artikel-artikel yang lain bagaimana untuk mengolah hal itu. Jadilah kita langsung terjun lapangan dan itu kita gunakan anggota kita, rumah dari salah satu anggota kita buat dijadikan dapur buat percobaan itu. Berangkat dari situ. Berarti ini belajarnya otodidak atau seperti apa? Ya kira-kira otodidak, tapi perlu bantuan juga, bantuan seperti di YouTube dan membaca artikel mengenai kulit pisang itu. Untuk jumlah anggota sampai sejauh ini yang terlibat produksi? Untuk terlibat produksi itu kisaran 32 orang, karena anggota kepengurusan MJ itu 32 orang. Berarti ini pembelajarannya otodidak ya. Terkait dana pembiayaan itu dari mana untuk kemarin-kemarinnya? Untuk pendanaan yang kemarin itu kita patungan, kita iuran, dengan semangat teman-teman kita iuran tanpa proses dari bantuan dari luar ataupun dari dalam. Ya kita iuran, akhirnya kita buat tim dengan bendahara sehingga kalkulasi pendanaan itu terkira-kirakan. Akhirnya disitulah kita terbentuk. Untuk penjualannya sudah sampai kemana, Dek? Untuk penjualannya sudah ke Tapalkuda. Tapalkuda ya, Jember, Lumajang, dan Situbondo. Yang Situbondo ini yang paling intens pemesanan. Pemesanannya melalui online atau seperti apa? Pemesannya melalui online. Dan ya. Laporan Zainul Rifan, Tada Today TV.